Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Prestige kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, aku terpanggil untuk membantu teman-teman mencari tahu kira-kira apa pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh diri kalian dari masa lalu. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain dari Lesion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Lesion Prestige. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga ada di Instagramnya Lesion Prestige. Di depan mata kalian saat ini ada 3 opsi. Aku pakai alat bantu merchandise gelang kristalnya Lesion Prestige. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Lalu kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, Cherry Quartz, merchandise gelang kristal Cherry Quartz. Opsi nomor 2, Blue Quartz. Atau opsi nomor 3, Halite. Jangan lupa ya, kalau ini tetap adalah general reading. Karena ini tetap adalah general reading, jadi kalau pesannya kamu rasa nggak resonate, ya nggak apa-apa. Berarti mungkin pesan ini atau video ini memang bukan ditakdirkan buat teman-teman. So, jangan memaksakan diri. Ambil apa yang resonate buat kamu, atau kamu rasa bisa membantu kamu. Kalau mungkin ada pesan yang nggak enak atau negatif, itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi atau motivasi untuk perbaikan diri kamu dalam cara apapun. Oke? Kalau teman-teman sudah memilih, aku minum sebentar sebelum kita mulai dari nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Kita mulai dengan opsi nomor 1, yaitu opsi merchandise gelang kristal Cherry Quartz. Apa ya yang sebetulnya ingin disampaikan oleh versi diri kalian dari masa lalu? Atau versi, mungkin ini bisa inner child kamu, atau versi kamu dari masa lalu, versi masa kecil kamu. What do you need to know? Apa yang perlu diketahui? Guys, what happened? King of Cups, the Dragon, Ten of Swords reverse. Ooh. Give us one more, please. Ten of Cups reverse. Bottom of the decknya Queen of Cups reverse. Oke, teman-teman yang pilih nomor 1, ini adalah kelompok yang mungkin sadar atau tidak sadar kalian ingin dicintai, tapi kamu takut untuk buka hati. Mungkin ada pengalaman kurang mengenakan dari masa lalu kamu yang bikin kamu entah kecewa, rapuh, takut, hancur, dan bikin kamu kayak takut buat jatuh cinta, takut buat buka hati, takut untuk percaya kalau cinta itu ada. Ini bukan hanya cinta romantis ya,
Tapi mayoritas aku memang merasakan di sini ada kaitan dengan cinta romantis. Versi kamu dari masa lalu itu ingin mengingatkan kalau kamu berhak untuk dicintai. Kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk menerima cinta yang terbaik. Kamu berhak untuk buka hati. Yang terburuk itu sudah terjadi di masa lalu. Walaupun mungkin iya, kamu pernah disakiti, kamu pernah dikecewakan, kamu pernah ditinggalkan, tapi bukan berarti semua orang ada dan hadir dalam hidup kamu hanya untuk menyakiti atau mengecewakan kamu saja. Jujur aku merasakan ada ketimpangan ya. Ada ketimpangan antara energi divine masculine dan energi divine feminine, teman-teman. Aku nggak ngomongin gender atau jenis kelamin juga, tapi lebih ke... Aku nggak ngomongin gender, jenis kelamin atau seksualitas, orientasi seksual siapapun. Lebih ke... Setiap orang, mau laki-laki atau perempuan, dia punya energi divine masculine dan punya energi divine feminine juga dalam dirinya dia. Dan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1 ini, cinta kan dirasakan oleh perasaan ya, pakai hati. Tapi kalian terbiasa untuk merasakan cinta pakai otak atau melogikakan cinta dengan asumsi-asumsi atau pikiran yang bikin kamu takut buat buka hati, takut buat jatuh cinta. Dan aku baru nyadar, cherry quartz itu kristalnya heart chakra loh, yang bisa bantu kamu untuk menyembuhkan luka lama, menyembuhkan trauma lama, menyembuhkan sakit hati lama, bantu kamu untuk buka hati, bantu kamu untuk narik jodoh, narik energi percintaan dan hubungan yang lebih sehat. Kalau kamu merasa kamu butuh bantuan kristal, kamu bisa pakai cherry quartz atau rose quartz. Dan versi dari kamu dari masa lalu tuh tahu proses kamu untuk tiba di titik kamu berada saat ini itu panjang banget. Mungkin ini ada kaitan dengan memaafkan orang dari masa lalu yang menyakiti kamu. Nggak mudah buat kamu maafin mereka. Tapi versi kamu dari masa lalu juga tahu kalau kamu tuh berhak bahagia. Kamu berhak untuk bisa menerima hubungan cinta yang terbaik. Mungkin kalau bisa ngomong ya, kalau bisa komplain ya, aku rasa ke kamu, versi dari kamu dari masa lalu tuh pengen komplain gini. Udahlah, udah. Yang dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Masa iya sih lo masih baper berlanjut-lanjut, baper berlarut-larut, entah atas kegagalan lo dari masa lalu, atau atas orang lain yang mengecewakan lo? Masa cuma gara-gara itu lo takut buat buka hati? Masa cuma gara-gara itu lo takut buat jatuh cinta? Gak lucu dong kita ngabisin waktu yang seharusnya waktu ini bisa kita gunakan untuk mencintai hidup, mencintai diri kita sendiri, dan mencintai orang-orang di sekitar kita. Masa iya kita ngabisin waktu yang itu cuman buat sia-sia karena kita masih emosi? Such a waste of time banget kan? Gue pengen lihat lo bahagia, gue pengen lihat lo bisa jatuh cinta, bisa bertemu dengan orang yang bisa tulus sayang sama lo, orang yang peduli sama lo. Dan gue juga pengen lihat lo bisa sayang sama diri lo sendiri. Dan itu yang mau dibilang oleh versi diri kamu dari masa lalu. Mereka tahu dan mereka yakin kamu sangat-sangat berhak bahagia. Kamu sangat-sangat berhak untuk percaya cinta lagi. Aku nggak tahu ya, jujur, dan ini general reading. Aku nggak tahu apa yang menyebabkan teman-teman takut buat jatuh cinta, takut buat buka hati, takut buat percaya sama cinta. Walaupun di sini aku rasakan sebetulnya kalian sudah healing gitu loh. Kayak mungkin masih dalam tahap healing atau tahap penyembuhan, tapi aku nggak bisa bilang kamu masih luka. Mungkin kalau bisa kita, ibaratnya kita kasih perumpamaan kayak kamu jatuh, lagi lari, habis lari kamu jatuh, lukanya tuh udah sembuh, udah nggak luka lagi,
Cuman bekasnya ada. Dan apakah seorang pelari hanya karena dia pernah terluka, terus bekas lukanya ada, masa iya dia stop untuk berlari? Tuhan kasih kamu emosi, kasih kamu perasaan, bukan untuk ditakuti. Aku rasa teman-teman memang perlu menyeimbangkan energi divine masculine dan energi divine feminine dalam diri kamu. Kalian sangat butuh itu. Nah ya, apalagi yang perlu kalian ketahui? Embrace the in between. Hargai prosesnya. Life is speeding up. Okay. The miracles are endless. Oke, ini mungkin ada kaitan dengan versi diri kamu dari masa lalu mau teman-teman untuk berani percaya sama mujizat lagi. Know your worth. Kata memperdeknya. Versi diri kamu dari masa lalu tahu kalau kalian itu berhak untuk menerima yang terbaik. Betul-betul berhak untuk menerima yang terbaik. Pasangan hidup yang terbaik, bidang karir yang terbaik, kerjaan yang terbaik. Dan mereka tahu kalau misalnya kamu hidupmu tuh sudah berproses dengan sangat pesat. Hidupmu sudah berproses dengan sangat cepat. Ada masa-masa mungkin kamu kelelahan. Ada masa-masa mungkin kamu kecapean. Dan ada masa-masa mungkin kamu bingung gitu loh. Oke, gue udah berjalan sejauh ini. Kedepannya gue gak tahu mau gimana. Terus gue harus apa? Kamu mungkin bingung dan versi dari kamu dari masa lalu mau untuk teman-teman belajar tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru. Belajar untuk bisa percaya sama mujizat, belajar untuk bisa percaya sama keajaiban, dan belajar untuk kamu ketahui talenta kamu, bakat kamu, potensi kamu. Maksudnya gimana? Kalau kamu sadar atau kamu ngerasa mungkin kamu terjebak dalam situasi atau lingkungan yang toksik atau hubungan yang beracun. Kamu terjebak mungkin dalam cinta terlarang atau cinta yang tidak direstui atau hubungan yang gak bisa kamu paksain atau bidang kerja dan bidang karir yang gak bisa kamu paksain. Diri kamu dari masa lalu tuh pengen bilang kayak, udah deh, daripada kita ngabisin waktu untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang lo tahu sebetulnya akhirnya tuh bakalan gak seindah apa yang lo mau. Kenapa nggak coba mulai untuk lakukan hal-hal yang walaupun kamu nggak tahu ke depannya akan terjadi apa, tapi setidaknya kamu bisa enjoy menjalani itu at the present time, dalam waktu sekarang. Kamu bisa enjoy menjalani itu karena kamu tahu kamu mencintai itu. Kamu bisa enjoy menikmati hidup karena kamu tahu dan kamu sadar banyak yang bisa kamu cintai, banyak yang bisa kamu syukuri dalam hidup. Banyak di antara kalian yang lagi di bisa dibilang mungkin antara di titik jenuh. Atau lagi di titik kamu bingung. Mungkin kamu tahu dan kamu sadar kalau kamu juga sudah sembuh, kamu juga sudah pulih, sudah lebih baik lah. Tapi kamu nggak tahu nih ke depannya setelah kamu sembuh, setelah kamu pulih, kamu mau ngapain. Dan versi dari kamu dari masa lalu pengen bilang, ya udah jalanin aja prosesnya, one step at a time, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, nggak usah tergesa-gesa.
Percaya kalau Tuhan dan semesta akan punya caranya untuk membukakan pintu, membuktikan keajaibannya. Selama kamu gak menyerah dan selama kamu percaya sama bakat kamu, talenta kamu, potensi kamu, dan kekuatan dirimu sendiri. Lakukan hal-hal yang bisa bikin diri kamu lebih hidup lagi, lebih bahagia lagi. The worst is in the past. Aku terpanggil buat bilang ke teman-teman, the worst is in the past. Yang terburuk itu sudah terjadi di masa lalu. Dan mungkin ketika kamu akhirnya berani untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai, kamu sudah berani untuk memilih apa yang kamu cintai dan apa yang sebetulnya cuma membebani kamu, apa yang baik buat kamu dan apa yang toksik buat kamu, kamu akan lihat proses hidupmu tuh berjalan dengan sangat pesat. Bisa berjalan dengan sangat pesat. Oke? Menarik. Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman kapanpun mungkin terpanggil untuk konsultasi secara personal atau personal reading, atau kamu tertarik untuk mengadopsi merchandise gelang kristalnya, segala informasi terkait personal reading dan pre-order merchandise kristal itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan terutama ada di Instagramnya Illusion Priestess. Aku pasti akan langsung upload katalog dan info kapan aku buka sesi slot itu di Instagram. Oke, karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian ngerasa backgroundnya beda, dan memang backgroundnya lagi beda sih, karena aku lagi nggak di rumah. Kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau opsi merchandise gelang kristal Blue Quartz. Kita akan mencari tahu nomor 3-nya kelihatan dikit. Mungkin teman-teman nanti terpanggil untuk nonton nomor 3 juga kah? Atau mungkin ada pesan di opsi nomor 3, aku belum shuffle dan aku nggak tahu pesannya apa. Tapi mungkin ada pesan di opsi nomor 3 yang perlu teman-teman dengarkan juga. Atau ada yang perlu kamu ketahui juga dari opsi nomor 3. Untuk teman-teman yang punya nomor 2, what do they need to know? The Tower, Page of Cups. Oke, kalian lagi sedang dalam fase transformasi besar-besaran. Dan aku terpanggil buat bilang, what you resist persists. Apapun yang kamu sangkal, itu akan balik lagi. Kayaknya ada karma atau ada pelajaran yang teman-teman, Queen of Swords reverse ya kan? Ada karma atau ada pelajaran hidup yang sebetulnya mungkin, ini ada Citrin. Menarik. Ada karma atau ada pelajaran hidup yang Oke. Tadi Citrinnya nongol. Aku taruh Citrinku di sini. Ada beberapa merchandise yang aku bawa ke sini. Dan ini bottom of deck-nya Nine of Pentacles. Citrin itu kristal untuk bisa dibilang menarik rezeki, menarik uang, menarik kreativitas, ide, magnet buat uang, magnet buat rezeki. Kalau teman-teman tertarik mungkin untuk mengadopsi merchandise gelang kristal, kalau aku buka sesi pre-ordernya, kamu bisa lihat ke Instagram terkait harga, pilihan jenisnya, grade A apa grade B, lalu fungsinya apa, kamu bisa cek ke Instagram. Ini juga ada Blue Quartz dan aku rasa ini sangat matching dengan energi teman-teman. Untuk teman-teman yang pilih nomor 2, pertama-tama yang aku denger,
Ada dua pesan penting yang aku dengar. Pertama, ini lebih kayak pesan dari spirit guides kamu, walaupun kita lagi nggak bahas spirit guides. Dan yang kedua adalah pesan dari versi kamu dari masa lalu. Yang pertama, intinya sama sih sebetulnya. Don't be too stubborn. Jangan terlalu keras kepala. Keras kepala atau berasumsi, my way or no way at all. Ya, ide gue, rencana gue, strategi gue itu yang paling baik gitu loh. Apa yang gue mau itu yang harus kejadian. Semakin kamu berusaha untuk memaksakan kehendak atau memaksakan suatu hal, maka aku lihat kalian akan mengalami atau melewati dan menghadapi banyak fase redirection. Pengalihan arus. Mungkin ada kaitan dengan perubahan bidang karir, perubahan tempat kerja, perubahan lingkungan kerja, atau ada kaitan dengan ide bisnis atau peluang bisnis baru, atau ada kaitan tentang kestabilan. Aku lihat vision kayak ada puzzle. Orang beli puzzle untuk melatih melatih diri dia, ya kan? Dan gimana cara bisa main puzzle? Diberantakin dulu puzzle-nya. Gimana cara semesta sebetulnya ingin mendewasakan kamu? Ngeberantakin dulu, bukannya jahat berarti, tapi semestanya, tapi lebih ke untuk mendidik kamu supaya kamu bisa bangun lagi diri kamu. Ya, ada fase yang harus kamu tinggalkan, ada fase yang harus kamu bangun, ada fase yang harus kamu akui, ada fase yang harus kamu tinggalkan, ada fase yang harus kamu perjuangkan. Ini bisa ada kaitan dengan teman-teman yang mungkin pelit banget ke dirimu sendiri, atau kamu takut kekurangan uang, kamu takut kekurangan materi, atau kamu khawatir kehilangan cinta, khawatir kehilangan ini, khawatir dan takut banget loh. Versi diri kamu dari masa lalu tahu kalau kalian tuh mungkin pernah ngelewatin banyak the tower moments, atau banyak momen-momen yang menghancurkan, banyak momen-momen yang menyakiti kamu. Tapi momen-momen itu yang sekarang mendewasakan kamu. Momen-momen itu yang sebetulnya juga sudah mengajarkan kamu gimana cara untuk menjadi disiplin, gimana cara untuk menjadi mandiri, gimana cara untuk menjadi kuat, gimana cara untuk bangun lagi diri kamu pelan-pelan. Dan pas aku readingin ini, sebetulnya aku lagi duduk di sofa, dan aku belakang sambil tiba-tiba aku dinginan nih barusan. Terus aku inisiatif, karena aku tahu kedinginan, aku selimutan, tarik selimutan, jadi kayak mantel selimutnya. Nah, kondisi kalian mungkin juga kayak gitu. Sekarang versi diri kamu dari masa lalu pengen bilang kayak, oke, kalau kedinginan ya lo selimutan. Kalau kamu ngadepin masalah ya cari solusi buat masalahnya. Gak bisa kabur atau diem aja, malah akan semakin besar masalahnya kalau kamu hindari terus. Sekarang kamu juga sudah lebih cerdas, sudah lebih dewasa, sudah lebih bijaksana. Singkirkan gengsi, singkirkan egomu. Karena gengsi atau ego yang berlebihan yang kamu miliki, itu yang secara sadar tidak sadar malah bisa menjauhkan kamu dari entah itu energi awal baru di bidang karir, kerjaan, dan lain sebagainya, atau menjauhkan kamu dari stability, abundance, kecukupan, kelimpahan, dan kestabilan. Entah kestabilan emosional, kestabilan finansial, kestabilan spiritual, dan kestabilan diri dalam cara apapun.
Ini lucu, tapi aku dapat pesan ini. Versi dari kamu dari masa lalu ingin agar teman-teman bisa menjaga perkataan kamu. Perkataan di sini bisa konteksnya terkait 2 hal. 3 hal bahkan. Pertama, jaga bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Entah mungkin kalian tipikal atau kelompok yang suka self-kritik atau suka ngomong yang jelek-jelek. Atau ngomong hal-hal yang malah bikin energi kamu atau frekuensi kamu makin turun. Atau kamu terbiasa gampang banget overthinkingin hal-hal yang gak seharusnya di overthinkingin. Atau kamu perlu belajar untuk tidak terlalu keras kepala. Versi dari kamu dari masa lalu mau kamu untuk bisa lebih konsisten, lebih bisa dependable atau bisa diandalkan, bisa lebih disiplin. Karena mereka tahu potensi dan bakat kamu sekarang mungkin belum dimaksimalkan. Trust in divine letters. Percaya pada rencana Tuhan, percaya pada rencana semesta. Dan ini ada The Tower, Major Arcana pertama. Teman-teman perlu belajar. Kalau walaupun kamu ngelewatin fase transformasi yang gak enak dalam hidup kamu, sama seperti kupu-kupu, ulat yang harus masuk ke pompong sebelum jadi kupu-kupu. Fase metamorfosanya ulat itu gak mudah dan gak gampang pasti. Fase metamorfosa dirimu juga gak... Oh my god. Oke, aku merinding. Kalian lihat kan? Aku shuffle loh. Bentar minum. Oh my god, guys. Ini intuisiku lagi kenceng-kencengnya banget nih. Fase atau proses transformasi kamu gak mudah, iya memang. Tapi semesta mau kamu untuk ibaratnya berhenti dari luka. Muncul lagi kan? Mungkin ada pesan dari nomor 3 yang perlu kalian dengar sih nanti. Padahal kita belum mulai shuffle nomor 3. Mungkin proses transformasi kamu gak mudah. Iya, semesta tahu, Tuhan tahu gitu loh. Gak gampang. Tapi beliau juga tahu kalau kamu bisa percaya, kalau kamu gak kabur dari lukanya dan kamu gak bebal, The Tower yang kamu alami, proses kehancuran, proses berantakin dulu puzzle-nya sebelum kamu susun ulang, kamu yang nanti rebirthed atau versi dari kamu yang baru itu akan jadi versi yang bahkan you will not even imagine kamu bisa tiba di detik itu. Kamu bahkan mungkin gak akan pernah duga kamu bisa tiba di titik itu. Kamu gak akan pernah duga kamu bisa bebas dari ketakutan tentang keuangan, takut miskin, takut gak kecukupan, takut gak berkecukupan, takut terjebak dalam overthinking dan segalanya, takut codependent dan lain sebagainya. Tapi versi dari kamu dari masa lalu, your past self itu mau bilang kayak, berserah yuk, percaya yuk. Jangan paksakan egomu, jangan paksakan gengsimu, jangan paksakan your way or no way at all. Karena kamu bisa hidup sampai saat ini, kamu bisa dengerin ocehan aku sebagai Lesion Princess di akun aku. Ya bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan tahu kamu perlu dengerin ini. Karena kamu masih bisa hidup ya karena rencananya beliau. You see clearly now. Sekarang kamu juga sudah bisa melihat lebih jelas segala alur, segala proses dalam hidupmu. Kamu sudah lebih bijaksana. Versi dari kamu dari masa lalu mau kamu untuk belajar percaya sama mujizat, belajar percaya sama keajaiban. Oke, kamu pernah luka, kamu pernah kecewa, kamu pernah sakit hati. Bukan berarti selamanya kamu harus mengizinkan identitas kamu yang mungkin pernah gagal atau pernah kecewa itu jadi label. Jadi tanda pengenal buat kamu. No. You're not your past.
Dan Tuhan sudah bawa kamu atau bimbing kamu sejauh ini bukan cuman supaya kamu gagal, tapi diri kamu dari masa lalu itu pengen bilang kayak, guys, kita udah lewat sejauh ini, kita sudah jalan sejauh ini, masa cuman gini aja sih? We deserve better loh. Kita berhak untuk dapat yang lebih baik loh. Apa sih susahnya buat lo? Ya udah, rendahin hati dulu, healing dulu. Kita evaluasi diri dulu. Kita percaya sama mujizat dulu. Sama kayak ulat yang mau gak mau harus masuk ke pompongan dulu. Mungkin kalian harus masuk ke pompongan dulu untuk diubahkan sampai kamu bisa punya sayap dan kamu bisa terbang lagi. Sampai kamu bisa mungkin percaya sama keajaiban, percaya sama mujizat lagi. Izinkan diri kamu untuk berubah. Entah secara fisik atau memang secara pikiran dan secara mental. Oke. This is very beautiful. Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesan resonate buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang terakhir untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Untuk yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau How Light, kita akan cari tahu kira-kira apa pesan penting yang perlu teman-teman dengar saat ini. Apa yang sebetulnya perlu didengar oleh teman-teman yang pilih opsi nomor 3 saat ini. So, Swords reverse, Ace of Pentacles reverse, Seven of Swords bottom of the decknya. You can see clearly now. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 mungkin kamu baru melewati fase kebangkitan spiritual, atau kamu baru melewati King of Swords reverse. Kamu baru Queen of Swords reverse. Interesting. The worst is in the past. Yang terburuk itu sudah lewat, sudah berlalu di masa lalu. Mungkin kalian tuh baru berada atau baru melewati fase atau titik di mana kamu sempat bingung, kamu sempat kalut, kamu sempat nggak tahu arah hidup kamu dibawa kemana. Bener-bener yang kayak hilang, sekalut atau devastated, hopeless itu. Mungkin ini ada kaitan dengan karir, ada kaitan dengan keuangan. Dan versi diri kamu dari masa lalu itu pengen bilang kayak gini, untuk teman-teman yang pilih nomor 3, jujur aku merasakan banyak dari kalian yang mungkin takut. Takut miskin, takut nggak punya uang, takut nggak bisa ketemu atau nggak bisa berinteraksi sama orang-orang yang kamu sayang, takut ditinggalkan, takut dikecewakan, takut ini, takut itu, takut semuanya. Kalian gampang banget negative thinking nih. Ini paling aku rasa. Sebentar. Aku lupa, tapi kalau nggak salah How Light itu fungsinya juga untuk sebentar, coba kita cek ya. How Light, kalian pilih How Light. Kalau nggak salah How Light itu fungsinya juga untuk ada kaitan dengan mengendalikan pikiran. Oh my god, nih lihat deh. How Light itu adalah kristal yang mampu untuk meningkatkan kepekaan, meningkatkan ketenangan mental, meningkatkan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan penyadaran diri atau cahaya kebijaksanaan, meningkatkan kebijaksanaan. Bisa meredakan insomnia dengan menenangkan pikiran, menenangkan otak dan pikiran yang berlebihan,
serta mampu untuk meningkatkan kemampuan untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan emosi, serta untuk membantu pemiliknya menciptakan keinginan agar bisa berjalan atau lebih sejalan dengan misi jiwanya atau misi-misi jiwanya. Dan untuk teman-teman yang pilih nomor 3, di sini aku rasa bukannya kamu nggak tahu ya passion kamu apa, atau gairah kamu apa, atau keinginan kamu apa, atau misi jiwa kamu apa, tapi lebih ke di satu sisi aku lihat kalian tuh juga sudah lebih tahu, kamu sudah lebih jelas, kamu sudah lebih punya bayangan atau punya gambaran apa yang kamu mau kejar, apa yang kamu mau usahakan. Dan versi dari kamu dari masa lalu tuh pengen bilang kayak, you know better now, then just go fight for your dreams. Sekarang lo lebih tahu, ya udah sekarang lo kejarlah mimpi lo, kejar mimpi kita. Dia tahu kalau di masa lalu mungkin kamu sering banget entah dijahatin orang lain atau mengalami banyak kegagalan dalam cara apapun. Kamu dikecewakan, kamu overthinking. Jujur ya, aku perlu bilang, mungkin kalau teman-teman merasa butuh, teman-teman yang pilih nomor 3 ini, mungkin kamu saat ini memang kelelahan banget secara mental, kelelahan secara emosional. Gak ada salahnya kalau kamu tertarik untuk selain istirahat dulu, kamu perlu untuk ibaratnya pastiin diri, check up. Bukannya aku bilang kalian punya penyakit mental apapun. Aku nggak tahu, ini general reading dan ini pasti yang nonton sangat luas, sangat banyak. Tapi nggak ada salahnya kalian coba check up ke pakar, ke profesional, entah itu psikolog atau psikiater. Karena dibanding 2 kelompok yang lain, ini aku rasa kelompok yang gampang banget overthinking atau sebetulnya gampang banget keserang mentalnya. Karena kalian nggak sadar kalau kamu tuh sebetulnya you have strong abilities to control your mind, tapi kalian nggak sadar itu. Di satu sisi yang aku tahu cuman kalian merasa, yang aku rasakan, bukan aku tahu, yang aku rasakan kalian mungkin juga tahu kalau oke, ya iya sih, yang terburuk udah di masa lalu sih. Pas aku lihat kamera barusan 555. Yang udah terburuk memang sudah terjadi di masa lalu sih. Itu juga udah lewat. Kalau gue ngejebak diri gue sendiri dengan ketakutan atau bayang-bayang apa yang udah lewat, kok kayaknya stagnan ya. Kok kayaknya hidup gue malah akan di situ aja, di situ aja, di situ aja, di situ aja. Ini kelompok yang aku rasa kamu takut untuk, entah kenapa aku rasa kamu takut untuk jatuh miskin. Kamu takut untuk dikritik oleh orang lain. Kamu takut untuk menjadi tidak sempurna, padahal tidak ada manusia yang bisa sempurna. Kamu ingin memaksakan diri selalu terlihat baik-baik aja sampai kamu capek sendiri. Kelola pikiranmu. Kelola pikiranmu dengan bijaksana. Belajar untuk bisa mindfully control your thoughts. Versi diri kamu dari masa lalu tuh kayak ibaratnya pengen bilang, you know better now. Lo udah tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Masa iya sih kita masih perlu ngulangin kesalahan yang sama cuman karena lo takut, lo bimbang dalam buat keputusan. Masa iya kita mau gagal lagi? Padahal lo sebetulnya udah lebih cerdas, lebih bijaksana, lebih tahu apa yang lo mau dan apa yang lo butuhin. Mikir yuk, gitu. Maaf kalau kesana kasar banget, tapi itu yang aku rasakan. Kayak versi diri kamu dari masa lalu tuh mau kamu untuk memikirkan hal-hal yang selain membangun dan positif, ya cari ide-ide atau strategi supaya kamu bisa perjuangkan bisnis kamu, usaha kamu, kemandirian kamu, kekuatan kamu.
bagaimana cara kamu mengelola pikiran kamu. Karena ini kelompok yang aku rasa sangat mudah untuk jatuh ke tendensi negative thinking atau overthinking yang berlebih. Dan aku tiba-tiba ngantuk banget. Karena aku rasa kalian tuh mungkin juga butuh istirahat. Kamu butuh untuk liburan kah? Tenang, tidur, entah tidur siang atau tidur benar-benar tidur yang istirahat gitu loh, bukan tidur yang baru tidur keganggu ini, baru tidur keganggu itu. Istirahat juga bukan hanya istirahat fisik. Aku terpanggil juga buat bilang ke teman-teman, versi diri kamu dari masa lalu itu pengen bilang kalau hati-hati bangkrut atau hati-hati besar pasak daripada tiang. Kalau ada peluang kerja atau ide muncul, lakukan saja, eksekusi aja. Overcome any obstacles. Kamu mampu untuk melewati segala hambatan atau rintangan yang mungkin kamu hadapi. Jangan takut. Versi diri kamu di masa lalu tuh tahu kalau kamu punya potensi untuk perjuangkan itu. The abundant universe will provide. Tadi kalau nggak salah aku bilang, muncul lagi si Trinnya. Kayaknya teman-teman yang pilih nomor 3 ini kelompok yang takut miskin, takut gagal, takut dipecat, takut ini, takut itu, takut akan hal-hal yang kejadian juga belum gitu loh. Atau kamu takut nggak punya jodoh, kamu takut nggak bisa nikah, kamu takut nggak bisa disayang, atau kamu baru kenal dengan seseorang terus kamu udah mikir, aduh nih orang selingkuh nggak ya, aduh kita nikahnya gimana ya. Kalian mikirnya kejauhan. Saking kamu mikirnya kejauhan, jadi kayak apa yang sudah ada di depan mata kamu, jadi mungkin kamu nggak bisa ngehargain itu. Dan versi diri kamu dari masa lalu tahu kalau kamu perlu belajar untuk menghadapi masalah, menghadapi rintangan. Tapi di sisi yang bersamaan, selain kamu butuh untuk menjadi orang yang lebih logis, tapi ikuti intuisi kamu, ikuti kata hati kamu. Dan belajar untuk percaya kalau Tuhan dan semesta akan punya caranya sendiri untuk akan punya caranya sendiri untuk mencukupkan segala kebutuhan kamu. Oh my god, barusan aku ngomong loh. Trust in divine debtors. Percaya sama rencana Tuhan, percaya sama waktunya Tuhan. Wah, ini intuisiku lagi kenceng banget lah akhir-akhir ini. Di reading kalian juga kenceng banget. Watch your words. Aku berasa deja vu, entah aku bilang di file ini atau di file lain. Tapi teman-teman perlu memperhatikan perkataanmu. Jangan sering-sering self-kritik. Atau perhatikan apa yang kamu pikirkan. Perhatikan segala bentuk pikiran kamu. Open to infinite possibilities. Ada strategi, rencana, atau peluang bisnis, atau peluang kesempatan-kesempatan baru yang sebetulnya bisa kamu ambil hanya ketika kamu berani untuk membuka diri pada mujizat. Kamu berani membuka diri pada keajaiban. Di satu sisi aku perlu bilang kalian tuh sebetulnya siap untuk buka diri. Kamu siap untuk buka hati. Yang bikin kamu takut atau yang bikin kamu khawatir cuman karena kamu ngerasa that's out of your comfort zone. Situasi itu di luar dari zona nyaman kamu. Kondisi yang kamu hadapi saat ini di luar dari zona nyaman kamu. Perhatikan perkataan sih, karena mungkin kamu saat atau nggak sadar bisa jadi ada perkataan kamu yang tak menyakiti dirimu sendiri atau menyakiti orang lain. Kalian adalah kelompok yang aku rasa juga sangat-sangat, dibilang sangat-sangat mudah juga enggak sih, tapi kamu lebih ke terbiasa menggantungkan dirimu atau terbiasa bergantung sama dirimu sendiri, terbiasa untuk jadi Miss atau Mr. Independent,
Sampai akhirnya diri kamu dari masa lalu tuh pengen bilang, nggak ada salahnya kita percaya sama orang sewaktu-waktu atau minta pertolongan sama orang lain. Nggak ada salahnya kita minta tolong. Dan jangan takut atau jangan sungkan untuk minta tolong. Karena pada hakikatnya ya sesama manusia pada akhirnya harus saling tolong-menolong. Kita hidup bersamaan, berdampingan. Everything affects everything. Apa yang kamu tabur ya akan kamu tuai. Semakin banyak kamu menaburkan kebaikan, itu yang nanti akan kamu petik juga. Vice versa. Mungkin kalau sudah waktunya kamu untuk menerima kebaikan, jangan langsung kabur atau jangan langsung ngerasa kayak kamu gak berharga atau gak pantas untuk menerima itu. Tapi belajar untuk bisa bersyukur, belajar untuk bisa menerima. Karena mungkin itu adalah karma dari Tuhan. Bayaran karma atas kerja keras kamu, atas usaha kamu. Kelola pikiran kamu. Belajar untuk kelola pikiran kamu. Jujur aku udah ngerasain teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu mungkin kalian juga empat juga, atau kalian punya sensitivitas yang sangat kuat, atau mungkin memang kalian gampang banget kepancing insecurity, kepancing anxiety, kepancing pikiran negatif. Dan itu yang perlu kamu kelola. Kelola bagaimana cara kamu berpikir, kelola apa yang kamu pikirkan. Your vibe strikes your trust pada akhirnya kan. Vibrasimu yang akan menarik hasil frekuensi yang sama juga sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Cukup panjang ya ternyata. Aku nggak duga dia sepanjangin, dan pas aku lihat kamera ini tadi sempat di pause 14:41. Kalau kalian rasa pesan di resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Legion Priestess. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya di antara teman-teman mungkin nanti ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal lebih dalam lagi atau personal reading, selain aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu mungkin juga butuh untuk sekali-sekali nggak ada salahnya lah cek ke pakar, entah itu psikolog atau psikiater atau apapun yang kamu butuhkan, coach mental atau siapapun, silakan. Karena aku rasa kalian juga butuh muncul nih blue quartz-nya. You need honesty. Kalian butuh untuk bisa mendapatkan kejujuran, feedback yang jujur, dan kamu juga butuh untuk bisa jujur ke dirimu sendiri terkait apa yang kamu dan terkait apa yang kamu harapkan. King of Swords atau decknya. Kelola pikiran, betul-betul kelola pikiran. Oke? Karena nomor 3 sudah, berarti nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 semua saya sampaikan. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.